Udah selesai. Usia 22 hari. Sebagian sudah tumbuh tunas, bahkan tunas sudah mulai panjang. Dan tiang sudah mulai dipersiapkan untuk dipasang. Untuk tiang panjat hidupnya kita menggunakan gamal. Dan ini tunas yang udah lumayan panjang karena batangnya memang sehat, bagus. Ini batang masih muda steknya, jadi dia lebih cepat tumbuhnya tunas. Ini udah kurang lebih sampai ke pucuk ini 20 cm. Ini usia baru 22 hari. Ini sabut kelapa untuk nanti ketika musim kemarau. Ini bisa kita pakai untuk mulsa biar tanah kita nggak terlalu panas, nggak terlalu kering. Dan sebelum musim kemarau, tiang harus dipastikan sudah siap untuk tiang panjat hidupnya. Karena kalau musim kemarau kita tetap menggunakan bambu ini, maka banyak akar-akar muda yang melekat di tiang ini akan mati, akan kering, karena panas juga bambu ini ketika kena sinar matahari. Dan ini di sini kita temukan stek yang baru kita tanam 22 hari. Dia mengalami busuk batang tapi hanya setengah. Sebelum dia busuk sampai menjalar melingkar ke keseluruhan batang, itu saya pangkas seperti ini. Itu saya buang yang memar atau yang busuk, dan akhirnya di sini aman. Dia tetap tumbuh sehat, tetap seger ke atas, sudah mulai banyak tumbuh akar, dan kemungkinan nggak lama lagi nih tunas akan tumbuh. Ini sama juga seperti yang tadi, seperti di depan sana tadi. Belakang sehat, dia tetap tumbuh normal lagi walaupun hanya dengan setengah batang, tapi jamur tidak menjalar lagi ke bagian sisi belakang yang kita buang, atau batang yang kita piara yang sehat. Dia nggak tertular jamur dari bagian depan karena yang busuk udah kita pangkas. Rata-rata tunas sehat, seger sih tunasnya, tapi ini tumbuh di bagian bawah. Sebagian ada tumbuh di bagian bawah, sebagian ada di atas. Jadi karena kita nggak bisa menentukan titik tumbuhnya tunas itu ada di bawah atau di atas, ya kita ikuti dimanapun dia tumbuhnya ya kita piara. Jadi itulah kalau sulur 2 meter itu kita nggak bisa menentukan di mana titik tumbuhnya tunas. Bisa terjadi di bawah, bisa terjadi di atas, bisa juga terjadi dari ruas yang ada di dalam bagian tanah. Bisa juga di atas tumbuh, di bawah juga tumbuh, cuma itu jarang terjadi kalau untuk tunas-tunas awal. Ini juga kemarin karena daunnya busuk, dia menempel di dedaunan seperti ini, dan dia meresap ke dalam batang. Cuma saya iris ya, saya pangkas nih untuk yang bagian busuk, saya iris. Dia udah kering seperti ini, udah aman. Ke belakangnya sehat nih. Di sini ada satu batang yang saya temui, dia akan tumbuhnya bunga. Ini akan tumbuh bunga. Ini bukan tunas tapi bunga. Mudah-mudahan nanti jadi, walaupun hanya satu batang atau satu tandan di batang ini. Yang lain kita nggak bisa pastikan tumbuhnya bunga ataupun tunas, nggak bisa kita tentukan. Ya mudah-mudahan ada sebagian yang bunga, biar yang pemilik tanah atau yang punya vanili ini lebih semangat kalau sudah ada bunga dan udah melihat bunga walaupun hanya satu. Karena ini steknya stek tua yang memang sudah mau berbuah. Kita pangkas lalu kita pindah ke Bali, dari Lampung kita bawa ke Bali, dan mungkin sebagian di lahan ini ada yang
berbuah nantinya di musim pembuahan sekarang ini. Ini contohnya, ini satu ini pasti jadi bunga, ini bukan tunas. Tapi walaupun ini bunga, calon bunga, kalau perakaran nanti di bawah ini enggak sehat atau mati, ini bunga ini juga nggak akan jadi. Dia akan kering dan dia akan disusul tumbuh tunas di ruas yang lain. Nih yang seperti tadi nih, busuk lalu saya iris. Ini sehat sampai ini kering. Ini udah kering nih. Ini aman, nggak ada yang menjalar lagi dia ke bagian belakang, ini aman. Jadi kalau menemukan memar ataupun busuk di setengah batang, mana saya cari contoh ini. Nah seperti ini busuk kering nih. Ketika dia mulai pembusukan bisa dipangkas, nanti jadinya seperti ini. Dia aman. Nih semua yang busuk memar saya perlakukan seperti itu dan aman. Ini udah 1 minggu dia kering. Yang penting motongnya ini jangan di saat lagi mendung. Kira-kira pagi hari cuaca cerah kita gores. Nah setelah siang kena sinar matahari dia kering, sorenya hujan atau malamnya hujan, mudah-mudahan aman. Itu banyak yang saya perlakukan seperti itu karena dia tuh bibitnya memar. Dalam pengiriman pun 4 hari. Ini tunas juga udah sehat, seger, bagus di bagian tengah. Batang kecil, ada yang kecil seperti ini, cuma tumbuhnya tunas juga sehat, bagus nih. Tumbuh di atas, nanti dia tumbuhnya tetap normal sama seperti yang lain, seperti yang batang besar. Dan ini yang di bawah ini batangnya besar, sama seperti tadi yang pertama yang batang kecil, tunasnya sama. Kalau akar udah banyak yang panjang-panjang. Kemarin 2 hari yang lalu saya lihat tunas itu belum banyak yang muncul, 2 atau 3 hari yang lewat ya. Ini sekarang saya cek lagi udah hampir 70% itu tumbuh tunas. Dan batang udah seger semua, seger kembali seperti waktu baru pemangkasan, waktu belum dipangkas, nggak ada layu-layunya tuh. Cuma sebagian memang ada yang saya tanam kurang dari 2 meter atau saya potong lagi ketika ditanam, itu banyak yang memar karena pengiriman dari Lampung ke Bali, juga ketimpa dari bibit lain waktu pengiriman. Itu saya potong, ada yang 60 cm, bahkan ada yang kurang, dan banyak yang 1 meteran ya, saya potong jadi 2. Tapi alhamdulillah sih udah semua udah sehat semua, udah seger semua, tinggal nunggu tunas dan perawatan. Ini perawatan kita dari mulai awal tanam, 4 hari setelah tanam itu kita kasih gandasil dan anti jamur. Dan alhamdulillah daun tetap sehat, tetap seger karena belum ada asupan nutrisi dari akar. Kita kasih dari daun, dia bisa bertahan selama akar belum tumbuh. Ya cukup sampai di sini dulu. Mungkin besok saya udah berangkat lagi ke Lampung dan ikuti terus perkembangannya di lahan ini. Dan lahan satunya lagi kita ada lahan satu lagi di Seririt ya, di Singaraja di Bali. Kita kelola 2 lahan. Ini di sini jumlah tanaman 3.826 batang. 1 tiang saya kasih, ada yang 2, ada yang 1, dengan panjang bibit rata-rata 2 meter. Dan saya pastikan di setiap tiang saya pastikan vanilenya hidup, walaupun tidak
rata, tidak semua bibit yang tertanam itu dengan panjang 2 meter, tapi saya pastikan setiap tiang ada vanili yang hidup. Ini satu tiang kita pakai 2 bibit, jarak tanam 50 cm, jarak antar bedeng 2 meter. Jadi di tengah ini kita kasih jalan lebar 2 meter, bedeng ke kiri 10 meter, bedeng ke kanan 10 meter.